diponis HNP ya. Jadi teman-teman, cara mengatasi saraf terjepit yang sudah diponis HNP. Menarik otot betis seperti ini di ujung yang dimasukkan tangan begini ya. Masukkan tangan begini, ditarik ke bawah begini. Kelihatan perbandingannya kecil sebelah ya. Ini sudah sedikit agak mengempes di bawah sini. Nah ini dites langsung. Biasanya sakit kan? Biasanya terasa agak berat. Terasa agak berat. Ya. Oke. Nah, sekarang coba turun dulu. Di sini boleh? Ya. Langsung. Jongkok. Berdiri. Rukuk begini. Sudah tidak sakit? Udah aman. Nggak Aman. sakit. Tidak sakit Tidak lagi. sakit. Kameranya di sana, Pak. Biasanya Mantap. berat. Biasanya berat. Biasanya Ya, berat. biasanya Sampai berat. rapat ke bawah sekarang. Sudah tidak sakit? Udah. Tidak ada. Naik lagi. Oke, angkat kaki. Sebelah lagi. Tidak ada rasa sakit. Mantap. Oke, teman-teman. Ya, saya dengan Pak Beno, bagaimana perasaan Pak Beno? Saya pijit dari tadi kaki sampai bunyi seperti kerupuk. Mantap. Ini Oke teman-teman, kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara pijat untuk saraf terjepit. Kebetulan ini sudah diponis HNP ya. Iya, diponis HNP. Diponis HNP ya, jadi teman-teman, cara mengatasi saraf terjepit yang sudah diponis HNP. Nah, di sini pasien kita kali ini dari Pekanbaru. Tepatnya di mana di Pekanbaru? Di Jalan Garuda Sakti. Garuda Sakti, Kilometer 31. kilometer 31 di Pekanbaru ya. Nah, jadi teman-teman, ini pada saat kita melakukan pemijatan seperti ini, nanti akan saya tunjukkan bagian mana saja yang sering dirasakan teman-teman ya. Nah, jadi Pak siapa namanya? Bapak Beno. Bapak Beno ya, dari Pekanbaru. Nah, jadi di sini saya menggunakan minyak zaitun teman-teman. Jadi kenapa saya bagikan video seperti ini? Karena tujuan saya adalah ingin berbagi pengetahuan teman-teman, yaitu tentunya untuk cara pijat. Jadi kita relaksasi di bagian ini dulu ya, di bagian paha kita cek. Nah, ini agak sakit teman-teman ya, betul ya? Ya, betul Pak. Rasanya bagaimana kalau dikasih begini? Seperti diiris-iris ya, betul? Betul Pak. Nah, ini rasanya seperti diiris-iris. Nah, kalau rasanya seperti itu teman-teman, ini agak kaku ya, ini tidak terlalu. Iya. Nah, ini yang kaku ya, ini yang kaku. Nah, biasanya kalau ini kaku, ototnya jadi rapat, kemudian bisa jadi mengecil. Itu tanda-tanda daripada saraf terjepit biasanya. Nah, kemudian kalau di sini kaku, coba cek lagi di sini. Nah, biasanya di sini sedikit agak mengeras, dan lanjut direlaksasi dulu seperti ini teman-teman. Jadi tidak langsung dipijat. Nah, jadi proses pemijatannya seperti ini teman-teman ya. Direlaksasi dulu seperti ini sebelum kita lanjut pemijatannya. Yang belum subscribe silakan tekan tulisan subscribe. Nah, ini kaku juga biasanya. Pada bagian ini akan ada rasa sakit. Nah, sekarang kita tes juga di sini. Nah, ini sedikit ada masalah di sini. Nah, ini ujungnya tidak seelastis yang sebelah. Biasanya ini pengecekan untuk orang yang saraf terjepit, teman-teman. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ini ditekan juga. Seperti ini, direlaksasi dulu. Kemudian yang selanjutnya ini kita angkat dulu. Nah, diangkat begini, teman-teman. Baru ditarik otot betis untuk menghilangkan rasa sakit di sini ya. Tadi kan ini sakit, rasanya seperti kena silet, betul ya? Betul Pak, betul. Nah, untuk menghilangkan rasa sakit di sini, ini ditarik. Ini sedikit agak sakit di bawah. Nah, ini. Betul ya? Betul Pak. Ini sakit, ini sakit, ini sakit. Tapi kalau pada saat kita menarik otot betis, pada saat menarik otot betis seperti ini, teman-teman,
pada saat menarik otot betis seperti ini, di ujung yang dimasukkan tangan begini, ya, masukkan tangan begini, ditarik ke bawah begini, tarik ke bawah begini, ditarik ke bawah, tarik ke bawah lagi, ini ditarik juga, begini, ini ditarik juga dari atas ke bawah. Ini dari atas ke bawah ya, karena pada saat kita beraktivitas otot betis biasanya naik ke atas. Jadi kalau otot betis naik ke atas, jangan memijat dari bawah ke atas lagi. Ini ditarik dari atas ke bawah, ditarik lagi dari atas ke bawah. Tarik lagi dari atas ke bawah, seperti ini teman-teman. Pelan-pelan saja, tidak boleh terlalu keras. Ditarik, kemudian cek lagi dari bawah, dari belakang lutut. Masukkan tangan lagi, ya, dipentokin begini teman-teman. Contohnya ya, saya kasih contohnya begini, ini ditekan ke dalam begini, baru ditarik ke bawah. Nah, kalau yang di sebelah sakit, ini tidak ya? Tidak, Pak. Betul? Ini tidak sakit teman-teman tuh, walaupun saya tekan lebih keras. Ini yang di sebelah, saya tarik begini, oke. Nah, sakit ya. Jadi, sekarang saya bandingkan teman-teman ya, kenapa saraf terjepit kaki seseorang bisa mengecil. Ini boleh dilihat ya, ini belum selesai pemijatannya. Ini massa ototnya itu di sini agak kempes ya. Kalau yang ini tidak ya, berisi. Nah, ini kelihatan perbandingannya kecil sebelah ya. Ini sudah sedikit agak mengempes di bawah sini, ini masih normal. Nah, jadi teman-teman, saraf kejepit jangan dianggap enteng karena bisa membuat kaki jadi mengecil dan seseorang bisa menjadi lumpuh. Itu sudah banyak sekali yang saya tangani yang bahkan sudah tidak bisa berjalan. Jadi teman-teman, selanjutnya ke bawah. Kalau ini sudah ditarik begini ke bawah lagi, langkah selanjutnya tarik, tapi ini hanya mengikuti beban kaki yang dipijat. Tarik dari atas ke bawah, kemudian yang di sini didorong. Didorong dari bawah ke atas begini. Didorong dari bawah ke atas begini. Selanjutnya begini. Jadi yang di bagian luar tulang kering ini dari bawah ke atas, teman-teman. Kalau yang di belakang tadi dari atas ke bawah. Nah, sekarang kemudian kita cek di sini. Nah, ini bunyi, teman-teman. Oke, ini bunyi ya. Teman-teman bisa lihat saya supaya lebih jelas bunyinya bagaimana. Saya kasih sedikit mikrofon ya. Oke, teman-teman bisa dengar. Nah, ini. Ini salah satu penyebab utama saraf terjepit. Pak Beno sendiri nggak pernah nyangka kalau kaki mau bunyi seperti ini. Nggak pernah, Pak. Nggak pernah menyangka. Tidak pernah Nggak pernah menyangka, kalau Pak. kaki bisa begitu. Iya. Dulu pernah keseleo. Mungkin karena saya pekerja berat, Pak. Nah, ini pekerja berat ya, teman-teman. Iya. Boleh dilihat lagi bunyinya seperti ini. Nah, biasanya ini sakit di sini. Tuh. Iya, betul, Pak. Sakit banget itu, Pak. Ini Sakit, Pak. Sakit. sakit sekali. Sakit, Pak. Nah, ini yang sakit di sini, teman-teman. Jadi, ini sederhana untuk menghilangkan rasa sakit di sini. Nah, ini uratnya di sini, teman-teman boleh lihat ya. Ini di sini uratnya. Di sini rasa sakitnya ada. Nah, sekarang kita bunyikan lagi. Nih, memang sudah mengecil kaki, teman-teman. Karena sarafnya sudah tertekan dari atas ya. Sudah tidak lancar pembuluh darah balik dari kaki ke atas. Sekarang ini terasa lemah di pergelangan kaki. Iya, betul, Pak. Betul? Iya. Jalan aja sekitar 500 meter udah lemah gitu, Pak. Lemah. Nah, ini pergelangan kakinya, teman-teman. Kalau digerakkan seperti ini nih, lemah sekali. Nah, ini ada bunyi tek tek. Nah, begitu. Jadi biasanya timbul rasa sakit di sini. Tapi kalau di sini sakit, yang dipijit di sini. Nah, begini. Cara pijitnya. Di bagian ini. Nah. Rasanya bagaimana ini? Sakit, Pak. Hah? Sakit. Rasanya di mana saja? Yang Di bagian telapak kaki. di bagian telapak kaki. Iya, yang lebih terasa di bagian telapak kaki. Telapak kaki. Iya. Terasa langsung ke Iya, telapak kaki. Telapak kaki.
Nah, kalau seseorang yang mengalami sakit seperti ini, teman-teman, itu yang membuat telapak kaki terasa tebal kalau jalan. Betul. Nah, yang lama-lama kebas. Kebas, kesemutan. Kebas, kesemutan di telapak kaki. Kadang terasa kaku dia, Pak. Kadang terasa kaku. Nah, ini cara menyelesaikannya. Begini. Nah, tapi ini masih muncul dan hilang. Tuh, kadang muncul, kadang hilang. Nanti, ini sekarang saya bandingkan. Ini yang tidak kena. Nah, ini langsung terasa. Enggak, Pak. Terasa sih, tapi enggak begitu, Ya, Pak. enggak begitu seperti yang di sebelah. Tapi seperti yang sebelah. rasanya nyaman malah kalau disentuh di sini. Nyaman, Pak, nyaman. Betul ya? Iya, betul. Nah, tapi kalau ini malah terasa betul sampai ke telapak kaki. Iya. Tersolah semua telapak kaki bergerak di dalam uratnya. Betul, Pak. Itu. Nah, ini titik refleksi, titik inti utama, titik refleksi yang tidak boleh terlewatkan, teman-teman, kalau kita melakukan pemijatan di sini nih. Ya. Nah, ini yang untuk menghilangkan rasa sakit di sini. Sudah berkurang? Sudah, Pak. Sudah. Ini saya lebih keras daripada yang tadi, teman-teman bisa melihat. Ini, saya menekan lebih keras. Kamera boleh didekatkan. Nih, sudah berkurang sakitnya. Kurang, Pak. Nah, kalau mau menghilangkan sakitnya sama sekali, teman-teman tetap di sini kuncinya. Ini saling berhubungan dari sini dengan di sini. Kalau di sini ada masalah, pasti bisa diselesaikan dari sini. Kalau di sini ada masalah, bisa diselesaikan di bagian depan. Itu. Jadi itu namanya sistem yin yang di dalam tubuh manusia, ya, di dalam hukum pijat refleksi, begitu kira-kira. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini setelah menonton, teman-teman. Kemudian kita lanjut lagi, relaksasi kembali. Nanti dari arah belakang ini ada cara menyelesaikannya supaya bunyinya betul-betul hilang dan kaki kembali menjadi normal. Nah, sekarang kita cek. Ini sudah tidak sakit? Tidak, Pak. Tidak. Ini saya lebih keras? Tidak, Pak. Tidak. Tidak. Saya lebih keras? Tidak, Pak. Saya lebih keras? Tidak, Pak. Tadi begini sakit. Sakit. Sekarang? Sekarang tidak, Pak. Tidak. Sekarang saya lebih keras juga? Tidak, Pak. Tidak. Alhamdulillah. Jadi itu, teman-teman, bukti bahwa saraf terjepit bisa dibantu dengan pijat refleksi. Dan biasanya kalau yang sudah kasus seperti ini, nah ini kembali harus direlaksasi kembali di sini, teman-teman tuh. Direlaksasi kembali. Tarik-tarik lagi urat di belakang kaki, di belakang lutut, tarik ke bawah begini supaya massa ototnya kembali terbentuk. Karena pada video yang lain ada begitu banyak orang-orang yang sudah saya bantu dan memang betul massa otot langsung kembali, teman-teman. Nah, teman-teman bisa melihat sekarang massa ototnya sudah hampir sama. Ini belum selesai pemijatannya. Baru bagian depan saja di bagian kaki ini. Nah, ini sudah berkurang sakitnya. Udah, Pak. Hampir hilang. Hampir hilang. Hampir hilang. Hampir hilang. Oke. Atau sudah hilang? Masih ada sedikit, terasa sedikit aja, Pak. Enggak. Sedikit? Iya, enggak seperti tadi pertama tadi. Tadi pertama Sakit rasanya banget terasa, Pak. sakit sekali. Iya, betul. Nah, itu. Jadi teman-teman, itu cara pijat untuk bagian kaki untuk mengatasi masalah saraf terjepit. Nah, sekarang setelah dipijat seperti itu, tadi ini sakit sekali. Ini sakit juga di atas, sekarang sudah berkurang juga. Berkurang banget, Pak. Berkurang banget. Iya. Nah, ini ditarik lagi dari atas ke bawah, teman-teman. Ini harus bebas, yang di belakang lutut itu harus bebas sehingga betul-betul tidak ada rasa sakit, ya. Ini ditarik ke bawah begini. Jadi ditariknya ke bawah, ya. Jangan ditarik ke atas, karena kalau ditarik ke atas itu makin memperparah. Kemudian ini digerak-gerakkan di bagian ini. Selanjutnya ini ditekan di sini. Nah, ini agak sakit sedikit. Iya, betul, Pak. Ini agak sakit sedikit. Tapi kalau untuk menghilangkan sakit di sini, teman-teman, ya. Nah, pada saat ditekan begini, ini sakit. Cukup dengan menggerakkan urat yang di ujung ini, di ujung otot ini, ujung ototnya digerakkan ke dalam. Set, 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 set. Baru ini diambil lagi. Hup, up, up, up. Nah, sekarang sudah kurang. Kurang, Pak. Jangan-jangan sudah hilang. Ini tekanannya lebih keras, sudah berkurang? Berkurang, Pak. Malah nyaman dikasih begini? Nyaman. Nah, itu dia, teman-teman. Jadi, cara pijat yang benar adalah ketika kita memulai menyentuh, itu terasa sakit. Setelah pemijatan dilakukan, rasa sakitnya jadi hilang. Itu yang benar. Jangan sampai Anda melakukan hal yang sebaliknya.
Sehingga sebelum dipijit tidak sakit, setelah dipijit timbul rasa sakit. Jadi itu salah. Cara pijit yang benar, subscribe channel YouTube Pijat Indonesia, teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya ini kita relaksasi kembali di bagian pinggir tulang kering begini ke bawah. Nah, kemudian lanjut supaya semua urat-uratnya bergerak, teman-teman. Ini kita lakukan kembali. Pijat jari kaki. Seperti ini. Ini dipijat. Sedikit agak sakit. Sakit, Pak. Sakit, ya. Nah, ini teman-teman. Dipijat begini. Dipijat begini. Ini teknik biasa, ya. Tanpa rekayasa. Dan ini kemarin yang membuat pesulap merah jadi menjerit. Ya. Iya. Ini sakit. Memang sakit, Pak. Memang sakit. Memang panas. sakit. Memang sakit. Nih, jadi ini cuman pegangan jari tangan, teman-teman. Ini tanpa unsur tenaga dalam. Ini bisa dipelajari di channel ini ya, teman-teman. Jadi yang belum subscribe channel YouTube Indonesia, silakan subscribe, like, dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya supaya banyak orang-orang yang bisa sehat melalui media pijat refleksi dan lewat channel YouTube Pijat Indonesia. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan channel YouTube Tukang Pijat Refleksi terganteng sedunia dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Indonesia. Nah, ini dia teman-teman tuh. Pijat jari kakinya itu rasanya bagaimana? Sakit, Pak. Sakitnya bisa dibayangkan sakitnya seperti apa? Sakit banget, Pak. Sakit banget ya. Nih, tuh. Sakit bangetnya bagaimana? Gak bisa diungkapkan dengan kata-kata, Pak. Sakit jari kaki tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Oke, selanjutnya kita lanjut balik badan dulu. Kita selesaikan permasalahan kaki kiri yang saraf terjepit. Tengkurap boleh. Oke. Nah, ini teman-teman ya. Ketika kita melakukan pemijatan pada orang yang kena saraf terjepit, nah, kita cek sekarang dulu, ya. Nah, ini kita cek dulu di sini ya. Ini yang sakit nih di sini. Rata-rata orang yang kena saraf terjepit diponis HNP, diponis saraf terjepit lumbal 5, lumbal 6, ya, lumbal 4, biasanya di sini. Nah, jadi biasanya di sini, teman-teman. Nih. Ini yang sakit nih. Ya. Betul ya? Betul, Pak. Sekarang saya tekan, nih. Ini sakit yang sebelah kiri, yang sebelah kanan ada sedikit mulai. Sedikit mulai dia, Pak. Nah, terasa kan yang di kanan juga? Jadi teman-teman, kenapa disebut saraf terjepit? Jadi saya kasih penjelasan sedikit. Itu dari atas ada urat besar di bagian dalam tulang belakang, urat besar ya, dari atas sampai ke otak. Dari atas, kemudian di sini nanti bercabang, ya. Ini yang bercabang ke arah bawah sampai ke kaki. Ya, sampai ke telapak kaki, uratnya di sini. Nah, jadi sekarang kalau orang yang sakit pinggang itu rata-rata yang mereka rasa panas di bagian ini. Betul, Pak, betul. Karena di bagian inilah percabangannya dimulai. Ini keluarnya nanti lewat ini. Nah, yang terasa biasanya sampai panas di ujung tulang ekor. Tapi jangan coba-coba pijat di tulang ekor. Nah, dan ini bukan penyakit dari luar, ya. Ini hanya gangguan fisik saja. Nih, begini teman-teman tuh. Nah, ini ditekan-tekan dulu begini, direlaksasi dulu begini. Direlaksasi begini. Nah, tapi kalau pemijatannya seperti ini nyaman, teman-teman ya. Tapi kalau sakit pinggang begini, kemudian dihajar pijat di tulang ekor, tambah panas, bahkan orang tidak bisa jalan. Jadi, yang betul jangan memijat 4 cm dari ujung tulang ekor dan di kiri kanannya jangan disentuh. Nah, kemudian teman-teman bisa melihat cara saya menyelesaikannya. Seperti ini. Ini ditekan-tekan dulu. Ini ditekan-tekan dulu. Seperti ini, teman-teman. Ditekan-tekan dulu. Ini untuk merelaksasi otot paha. Jadi, pada saat melakukan penyelesaian pada bagian pergelangan kaki, uratnya tidak kaget. Ini ditarik dari atas ke bawah di bagian otot paha dulu, begini. Ditarik begini.
Kemudian ini digerakkan begini. Ini digerakkan seperti ini. Kemudian selanjutnya ini ditahan di sini teman-teman, di ujung otot ini, di ujung otot paha. Ini diambil posisi seperti ini, dorong ke bawah. Jadi saya berharap teman-teman menyimak video ini, bantu kami untuk membangun channel ini dengan cara subscribe, kemudian tekan tanda jempolnya, like, dan bagikan video ini setelah menonton. Jika ada pertanyaan seputar saraf terjepit, silakan tulis di kolom komentar. Yang belum kenal saya, perkenalkan, nama saya Muhammad Mukmin. Saya tukang pijat refleksi terganteng sedunia dari kota Palopo, Sulawesi Selatan, Indonesia. Begitu teman-teman ya. Nah, sudah begitu, ini harus direlaksasi juga di bagian lutut. Karena lutut biasa ada masalah, kadang sampai melemah. Untuk orang-orang yang saraf terjepit, itu kadang ada rasa lengket di lutut, mengunci. Sehingga kadang-kadang aliran darah tidak lancar. Nah, kemudian digerakkan begini. Ini digerakkan. Ini digerakkan. Ini maksudnya untuk merelaksasi otot dan urat yang ada pada bagian pangkal paha dan bagian otot yang mengarah ke perut. Nah, direlaksasi seperti ini. Kemudian ditekan lagi begini. Nah, kemudian ini yang paling penting teman-teman ya. Ini yang paling penting pada saat kita mau menyelesaikan permasalahan sakit yang ada di atas. Ini sakit kan? Iya, Pak. Sakit sekali? Sakit, Pak. Sakit. Oke. Nah, sekarang teman-teman, saya ingin membantu menyelesaikan ini. Boleh dilihat teman-teman ya. Ini ditekan-tekan dulu dari arah luarnya begini. Direlaksasi dari arah depan. Kemudian ini ditekan. Dan tahan dari bawah. Ini teman-teman bisa lihat ya. Ini ditahan, angkat, tekan ke bawah. Ini yang tadi bunyi teman-teman. Kita harus reposisi kembali bagian pergelangan kaki. Caranya begini. Kasih lemas, Pak. Kasih lemas. Oke, ini. Nah. Nih. Oh. Itu bunyi, teman-teman ya. Nah, jadi pemijatannya seperti itu. Ini ditarik lagi dari ujung atas ya. Ini saya sebutnya atas karena ini ke bawah ya. Ini dari atas ke bawah, direlaksasi kembali. Kemudian setelah itu ini ditarik kembali. Seperti ini. Ini tangan saya di depan sambil menggenggam teman-teman ya. Tangan saya di depan telunjuk itu menggerakkan urat yang ada di depan tadi yang saya sebut sakit sekali, dan Pak Beno mengiyakan. Oke. Nah, biasanya orang yang saraf terjepit teman-teman, ini pergelangan kaki berat untuk digerakkan. Biasa terasa berat, Pak? Iya, betul Pak. Betul ya? Berat banget. Berat banget. Iya. Oke. Nah, supaya kembali bisa bergerak teman-teman, ini harus diselesaikan di bagian ini. Nah, coba sekarang gerakkan, Pak. Oke. Sudah terasa lebih ringan? Lebih ringan, Pak. Lebih ringan ya? Iya, Pak. Oke. Nah, sekarang kita lanjut supaya tambah ringan dan makin ringan. Caranya begini. Nggak nyangka kalau kaki mau bunyi seperti nggak nyangka, kerupuk Pak. yang sedang dikunyah. Nggak nyangka, Pak. Nih, begitu teman-teman. Jadi hampir rata-rata orang yang menderita saraf terjepit dan sakit pinggang seperti ini selalu saja ada masalah di bagian pergelangan kaki. Nah, setelah saya pijat di bagian pergelangan kaki, sekarang kita tes. Ini sudah berkurang sakitnya? Berkurang, Pak. Sudah berkurang? Berkurang. Betul? Betul, Pak. Ini saya tambah tekanannya. Iya, berkurang, Pak. Ini makin berkurang juga, teman-teman. Tuh. Nah, jadi bisa hilang rasa sakit yang ada di bagian ini ya. Tadi saya tekan begini sakit sekali, Pak. Iya, sekarang enggak, Pak. Sekarang tidak? Tidak. Oke, saya baru tanya sudah berkurang apa tidak. Ternyata sudah langsung hilang, teman-teman. Nah, jadi
untuk cara pemijatan pada bagian pergelangan kaki seperti ini, karena ini sudah mulai kena juga. Iya betul Pak. Nah ini, nah, nih bunyi juga. Nah kalau yang depannya tangan itu begini teman-teman. Nah ini menggerakkan urat yang di sini, digerak-gerakkan seperti ini, kemudian angkat tekan, angkat tekan, angkat tekan sampai bunyinya jadi hilang. Kemudian digerakkan begini. Nah, selanjutnya supaya mapan teman-teman, ini bisa direlaksasi seperti ini. Tapi pada kasus orang yang tidak bisa tertekuk kakinya, jangan dipaksa. Dari sini harus ditekan dulu begini, baru tekan agak ke dalam begini. Jangan lurus begini, tekan begini. Tapi kalau bisa lurus, boleh ditekan begini, tahan beberapa saat, kemudian kembalikan kepada posisi semula. Yang sebelahnya juga sama. Tahan, jangan terlalu dipaksa dulu karena ini otot paha tadinya tidak elastis, tidak bagus. Nah, ini digerakkan begini. Kemudian kita gerakkan teman-teman. Gerakkan dengan rileks seperti ini. Kemudian ini didorong lagi ke bawah begini. Ini maksudnya kalau otot betis ketarik ke atas supaya tidak kembali lagi begini ke bawah. Didorong ke bawah seperti ini teman-teman. Dan ini boleh ditahan begini. Kemudian kembali ke bagian pinggul. Ini ditekan ujung otot paha ya, karena ujung otot paha biasanya ada beberapa kasus yang saya tangani itu ada bunyi krak kruk krak kruk. Begini. Nah, begini. Ini ujung otot paha yang saya tekan teman-teman. Dorong, tapi tidak terlalu kuat ya ke sampingnya, cukup 1-2 cm saja bergeraknya. Dan untuk orang yang saraf terjepit, gerakan ini akan nyaman terasa. Betul Pak ya? Betul Pak. Ini. Nah ini. Jadi ini diponis HNP. Sudah berapa tahun Pak Bena? 3 bulan ini ya? 3 bulan ini Terasa Pak. sakit Iya. sekali. Oke. Nih. Sudah berkurang sakitnya? Berkurang Pak. Berkurang. Nah teman-teman selanjutnya. Setelah selesai di kaki, setelah selesai pada bagian kaki, kita lanjut ke bagian punggung. Oke. Nah, sekarang di bagian punggung ini, teman-teman, ini cara pijitnya, ini direlaksasi dulu di bagian ini. Bisa menggunakan ini, kalau terasa berat. Bisa juga seperti ini. Nah, jadi teman-teman, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman semua, bahwa kasus-kasus seperti ini, ya, ini adalah murni gangguan fisik. Jangan menghubung-hubungkan penyakit seperti ini dengan hal-hal yang sifatnya mistis. Jangan menghubungkan hal-hal seperti ini dengan hal-hal goib. Ya, cukup lakukan pemijatan seperti yang dilakukan oleh tukang pijat refleksi terganteng sedunia ini. Maka teman-teman, insya Allah akan hilang rasa sakitnya seperti Pak Beno dari Pekanbaru ini. Oke. Nah, sekarang ini direlaksasi dulu. Seperti ini. Direlaksasi dulu otot punggungnya dari bawah ke atas. Jadi kalau dari atas ke bawah itu menyalahi struktur anatomi tubuh, menyalahi bantalan tulang. Jadi kalau dipijat dari atas ke bawah begini, ujung-ujungnya penopang otot penopang tulang belakang itu jadi tidak bagus posisinya. Jadi ini teman-teman caranya seperti ini, yang betul. Cara pijat punggung yang betul seperti ini. Dari bawah ke atas, seperti ini. Kemudian yang di bagian pinggul, teman-teman, boleh dekatkan kameranya. Ini yang di bagian pinggul, ini. Kalau misalkan masih ada rasa sakit, ini masih ada rasa sakit sedikit terasa. Ya. Betul Pak Bena? Betul Pak, betul. Nah, ini ditekan ke dalam, digerakkan seperti ini. Kemudian pakai 4 jari digerakkan seperti ini. Nah, setelah itu teman-teman baru ditarik ke dalam sedikit ini. Karena biasanya yang terasa panas pada bagian ini secara umum. Dan kadang-kadang hasil yang salah itu bisa didapatkan
dengan vonis saraf terjepit lumbal 4 dan 5. Kenapa tulang belakang tidak simetris dan saraf di lumbal 4, 5 itu tertekan, teman-teman? Karena tarikan otot di kiri kanan ini tidak seimbang, itu yang membuat bantalan tulang belakang bisa bergeser ke depan, ke belakang, atau ke samping. Dan orang yang sakit pinggang, saraf terjepit, karena ada rasa panas dan gerakan tertentu yang posisinya nyaman, maka dia akan mengimbangi tubuhnya. Sehingga tidak sedikit pasien yang saya temui, tulang belakang menonjol ke dalam, ya, cekung ke dalam, kemudian menonjol ke belakang seperti ini, banyak kasus. Kemudian juga yang bengkok ke kiri karena tarikan ototnya. Tetapi setelah pemijatan saya lakukan seperti yang sedang saya lakukan saat ini, alhamdulillah banyak yang sembuh dan tidak saraf terjepit lagi. Sehat kembali dan bisa beraktivitas. Ini teman-teman, ditekan begini, kemudian ini pemijatan intinya. Nah, yang belum subscribe silakan tekan dulu tulisan subscribe yang ada di bawah video ini. Dorong dari bawah ke atas begini. Ini menekan sudah, teman-teman. Tapi tekanannya tidak sekuat tenaga dulu. Menekan secukupnya saja dulu, kemudian nanti makin lama makin ditingkatkan tekanannya. Justru yang tadinya mungkin sakit akan terasa sangat nyaman sekali, dan orang yang kita pijit pasti merasa nyaman dan justru hilang rasa sakitnya. Karena yang biasa tertekan dan sakit itu di bagian ini, teman-teman, ya. Walaupun sumbernya dari bawah tadi, dari pergelangan kaki. Nah, ini sudah tidak bisa dibantah lagi, teman-teman. Saya menemukan metode ini setelah memijat puluhan ribu orang. Saya sebagai tukang pijat refleksi terganteng sedunia dari Kota Palopo mengatakan bahwa ini salah satu cara yang paling efektif untuk menyelesaikan sakit pinggang dan saraf terjepit. Ini ditekan lagi begini, teman-teman. Digerakkan tapi jangan menekan terlalu dalam, ya. Ini tekanan ringan saja. Dorong dari bawah ke atas begini. Nah, ini didorong dari bawah ke atas begini. Nah, begitu, teman-teman, ya. Nah, kemudian selanjutnya setelah pemijatan dilakukan beberapa kali dari bawah ke atas begini, maka kita coba mengurai satu demi satu. Yang belum subscribe, tekan dulu tulisan subscribe-nya. Nah, sekarang ini diambil satu bagian dulu. Ini memudahkan kita untuk mengetahui mana otot yang bermasalah, di bagian sebelah kiri ataukah yang di sebelah kanan. Tekan dari bawah ke atas begini. Kemudian selanjutnya ini ditekan lagi dari bawah ke atas. Jangan dari atas ke bawah. Karena kalau dari atas ke bawah itu bisa merusak jaringan yang dari leher, bisa merusak jaringan otot yang ke sini, bisa merusak jaringan otot yang ke perut, dan bisa merusak jaringan yang bahkan mengarah ke jaringan ginjal, teman-teman. Nah, ini tekan saja secukupnya, rileks. Bagaimana kalau dipijit begini? Nyaman banget, Pak. Nyaman banget. Nah, ini yang dipijit ngomong nyaman banget, teman-teman. Jadi orang yang saraf terjepit sudah sakit, janganlah pula disakiti kalau kata orang Pekanbaru. Nah, jadi tidak perlu pakai sekuat tenaga. Target kita adalah bagaimana supaya sakit pinggangnya hilang, saraf terjepitnya sembuh. Itu yang dicari. Jadi cara pijat yang benar, ikuti tutorial pijat dari channel YouTube Pijat Indonesia, channel tukang pijat refleksi terganteng sedunia. Saya Muhammad Mukmin dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Indonesia. Nah, begini, ya. Nah, ini. Jadi makin lama ditekan makin nyaman di sini. Bukan makin kurang nyaman. Bukan makin sakit. Betul, Pak Beno? Betul, Pak, betul. Makin lama makin nyaman. Makin nyaman. Nah, ini saya makin keras ini, teman-teman, tuh. Betul, Pak Beno, ya? Betul, Pak. Ini tekanan saya makin nambah, teman-teman. Tapi makin nyaman dan pasti Pak Beno betah. Biar 1-2 jam saya pijit begini pasti betah. Betul, Pak, ya? Betul, Pak. Ini bahkan sampai mengantuk-mengantuk, teman-teman, bawaannya kalau begini tuh. Kalau cara pijatnya benar, tapi kalau cara pijatnya salah, pasti menunggu ini sakit nanti badan setelah selesai pijit.
Nah, itu cara pemijatan yang salah. Kenapa saya rajin bagikan tutorial seperti ini? Karena saya berharap mudah-mudahan pijat refleksi, gaya tukang pijat refleksi terganteng sedunia ini bisa membantu masyarakat di seluruh dunia untuk sehat dengan pijat refleksi, solusi sehat alami tanpa obat. Selanjutnya, ini supaya seimbang ototnya, ini dibuat seperti ini teman-teman. Nah, dibuat seperti ini, dorong dari bawah ke atas, seperti ini. Nah, ini untuk menyeimbangkan tingkat tegangan dan reposisi tulang belakang serta otot punggung, teman-teman. Begini. Nah, selanjutnya di sini. Begini. Nah, ringan-ringan saja, tidak perlu terlalu keras, teman-teman. Kemudian yang sebelahnya lagi. Oke, ke belakang juga, Pak. Oke. Dorong lagi dari bawah ke atas begini, teman-teman. Ini enak sekali, Pak Beno. Enak banget. Ini, teman-teman, cara pijat yang benar adalah memberikan rasa rileks untuk otot orang yang kita pijat, bukan sebaliknya. Cara pijat yang benar, tekniknya, arahnya, pelajari di channel YouTube Pijat Indonesia. Subscribe segera. Bagikan videonya setelah menonton. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar dan bantu kami untuk membangun channel ini dengan memberikan masukan, dan itu bisa Anda lakukan untuk menulis di kolom komentar. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat, teman-teman. Sekarang kita tes. Ini sudah tidak sakit, Pak? Tidak, Pak. Tidak? Tidak. Coba balik badan. Oke, tahan dulu. Ya, kita tes sekarang. Biasanya baring dulu, Pak. Biasanya kalau bangun susah untuk langsung. Agak berat ya. Agak berat. Sekarang berat. Oke. Udah lebih ringan, Pak. Lebih ringan? Iya. Baring lagi. Bangun lagi. Oke. Baring, menghadap ke sini. Ini dites langsung. Biasanya sakit kan? Biasanya terasa agak berat. Terasa agak Iya, berat. iya. Oke. Nah, sekarang coba turun dulu. Di sini boleh? Ya. Langsung. Jongkok. Berdiri. Rukuk begini. Sudah tidak sakit? Udah aman. Nggak Aman. sakit. Tidak sakit Tidak lagi. sakit. Kameranya di sana, Pak. Biasanya Mantap. berat. Biasanya berat. Biasanya Ya, berat. biasanya Sampai berat rapat gitu. ke bawah sekarang. Sudah tidak sakit? Udah. Tidak ada. Naik lagi. Oke, angkat kaki. Sebelah lagi. Tidak ada rasa sakit. Mantap. Oke, teman-teman. Ya, saya dengan Pak Beno, bagaimana perasaan Pak Beno? Saya pijit dari tadi, kaki sampai bunyi seperti kerupuk. Mantap. Ini disaksikan oleh temannya. Ya, datang berdua dari Pekanbaru, temui kami. Ini dipijit di Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat, sekaligus bisa menjadi pelajaran buat teman-teman semua yang ingin ikut membantu orang lain. Silakan praktekkan dan pelajari dengan benar. Subscribe, like, dan bagikan. Terima kasih. Di sini saya bersama Pak Beno. Kalau ada tingkah laku maupun kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Ya, bagaimana Pak Beno? Senang rasanya? Senang, Pak. Senang, Pak. Senang. Ya. Tidak ada lagi rasa sakit pinggang? Tidak. Begini tidak sakit? Begini tidak sakit? Tidak. Nunduk tidak sakit? Tidak sakit lagi. Alhamdulillah. Oke, teman-teman, salam sehat. Terima kasih. Saya Muhammad Mukmin, tukang pijat refleksi terganteng sedunia, bersama Pak Beno. Pak Beno dari Pekanbaru. Pekanbaru Riau. Salam sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.